Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan berkati. Oke, shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Di sini kita semua siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Semua yang udah siap untuk merayakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini, bahkan terlebih lagi untuk setiap hidup kita, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya juga kalau ada tos kanan kiri. Ya. Oke, semuanya siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Oke, kita percaya kalau Tuhan Yesus teramat baik untuk setiap kita. Amin. Yes. Maka dari itu kita mau muji-puji dia. Kita mau tinggikan nama dia, sebab hanya dia yang layak. Yes. Mari kita masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setia, sebab dia baik. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal
dan bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Sebab Engkau baik Tuhan, maka mulut kami, maka hati kami Tuhan bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Yesus, Terpujilah Tuhan, terpujilah. Dengan iman katakan, Tuhan, terpujilah. Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Dia adalah Allah yang baik, amin. Amin. Dia juga adalah Raja yang hebat juga, amin. Amin. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tanganmu di rumah-rumah. Sorakan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita, come on! Let's go! Siapa yang siap untuk melompat buat nama Tuhan hari ini? Sama-sama kita bersorak, haleluya! Hey! Sama-sama kita katakan, angkatlah tinggi. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangan siapa? Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Oleh darah-Mu ya Tuhan, come on! Oleh darah-Mu yang, are you ready? One, two, three, let's go! Allah Raja yang hebat, kebangkitanku dalam-Mu. Di dalam-Mu tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Sama-sama lebih lagi kita katakan, Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. are you ready? One, two, three, let's go! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalam-Mu. Di dalam-Mu tiada takut
bersamamu. Yes, bersama. Everybody clap your hand. 1, 2, 3, let's go. Yes, dia Raja yang hebat, amin. Amin. Dia Raja yang perkasa, amin. Yes. Woo! Yeah. Sama-sama katakan. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segala. Namamu Tuhan, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku tiada takut, tiada takutan. Kemenanganku bersamamu. Sekali lagi, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu. Bersama siapa? Bersamamu. Bersamamu. Ya Tuhan, Kau Allah yang hebat Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau Allah yang perkasa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan Kau udah sertai setiap kami Tuhan. Kau masih kasih kami kesempatan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga Engkau Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, kayak pandang Kau Tuhan. Memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku,
kami Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambar. Kami tahu Tuhan, kami berharga Tuhan di matamu Tuhan. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan, ke tata kasih dan karuniamu Tuhan. Kasih dan karuniamu tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Dan izinkan setiap kami menyenangkan hatimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dekatkanlah setiap hati kami Tuhan yang mungkin udah mulai jauh sama Engkau Tuhan. Tuhan tarik kami kembali Tuhan dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara berikan penyembahan-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Mari berikan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Oh Tuhan, Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus, kami sembah nama-Mu, kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Dengan lembut kita katakan, ya Tuhan, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Dengan
lebih lembut lagi kita katakan dengan segenap hati kita. Angkat wajahku. Ya Tuhan, kami memandang kebesaran-Mu Tuhan. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Kau begitu setia untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau gak akan pernah tinggalin setiap kami Tuhan. Mungkin kami yang sering jauh Tuhan, mungkin kami yang sering lari Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau gak akan pernah tinggalin setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan sedetik pun Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Dengan iman percaya kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidup. ya Tuhan. Ya Yesus, Kau Allah yang setia Tuhan. Angkat tanganku, Kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memerdekakan hidup setiap kita dan mengubah kita menjadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Aba ya Bapa, Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup setiap kami. Dan bila sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu, Sang Penebus Juru Selamat kami. Urapi setiap kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar. Dan kebenaran itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Urapi hamba-Mu, biarlah pakai hamba-Mu menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bulan ini kita membicarakan tentang kuasa daripada salib. Apakah makna salib dari Tuhan Yesus? Kolose 2 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati,
Ia mengambil daftar dosa itu, memusnahkannya, dan memakukannya pada salib Kristus. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang harusnya berdosa, Tuhan ambil daftar dosa kita, Tuhan musnahkan, dan Tuhan pakukan di atas salibnya Kristus. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Kita tahu keselamatan adalah anugerah yang kita dapatkan cuma-cuma. Bukan atas kebaikan kita, bukan atas usaha kita, tapi murni semua karena anugerah Allah. Anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kita, sehingga Ia mengambil setiap dosa kita dan Ia memakukannya di atas kayu salib. Dia mengambil semuanya untuk supaya apa? Supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Apakah sebatas itu keyakinan kita kepada salib Kristus? Waktu saya merenungkan, mau membuat sharing firman ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya beritakan untuk ini. Tuhan cuma bilang begini, pandang salib. Apa yang kau pikirkan pada saat kau melihat salib? Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, waktu saya melihat salibmu, saya cuma melihat pengorbananmu Tuhan. Apalagi? Hanya pengorbanan Tuhan kah yang kita lihat? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, kasih-Mu Tuhan. Ya, pengorbanan dan kasih. Apalagi? Saya terdiam saat itu. Apakah itu keyakinan kita? Kalau keyakinan kita sebatas salib itu hanya memerdekakan kita, memulihkan kita, menghapus dosa kita, menghapus hutang-hutang kita, dan kita diselamatkan menerima hidup yang kekal. Saya rasa bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Saya ada ilustrasi. Waktu itu saya pernah dapat video lucu ya. Di handphone saya lihat. Ada menceritakan tentang dua orang wanita yang bercakap-cakap. Satu orang wanita berkata begini, mau tau gak? Gue kayaknya udah gak tahan ya sama laki gue mau pisah aja deh. Kok lu bisa pisah sama laki lu? Kata temennya bilang begitu. Iya, karena gue udah beda keyakinan nih sama laki gue. Oh ya? Apanya yang beda? Bukannya lu satu agama sama laki lu? Iya bener, gue satu agama, tapi keyakinan gue udah beda katanya. Apa? Soalnya masalahnya begini, gue yakin gue cakep, masalahnya laki gue gak yakin. Nah, itu dia. Waktu saya dapat video itu saya ketawa loh. Wah iya ya, lucu. Ternyata apa yang menjadi keyakinan wanita ini dengan suaminya itu beda. Si wanita merasa dia cantik, sedangkan suaminya merasa istrinya gak cantik. Beda keyakinan. Tapi satu agama kan satu agama. Nah begitu juga dengan kita. Bagaimana kita memandang salib Tuhan itu? Keyakinan apa pada salib Tuhan itu? Kalau kita sebatas keyakinan salib Tuhan itu hanya untuk supaya dosa-dosa saya dihapuskan, supaya saya menerima hidup yang kekal. Apakah sebatas itu? Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Dan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali.
Pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan, karena Dialah yang memilikinya. Jadi sebenarnya waktu salib itu, apa yang kita yakini? Kalau keyakinan kita hanya sebatas kita ditebus, kita diselamatkan, kita menerima hidup yang kekal, kita diampuni dosa kita. Betul, betul. Tapi ada keyakinan yang Tuhan mau untuk setiap kita juga. Apakah keyakinan kita sama dengan keyakinannya Tuhan? Kalau Tuhan meyakini waktu Ia membeli kita dengan darahnya yang mahal, Dia juga mau memakai setiap bagian hidup kita untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Jadi hidup seperti apa sih? Hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kehidupan seperti apa? Hidup kita yang tadinya dosa, yang tadinya sampah, Tuhan angkat menjadi mulia, menjadi berharga, menjadi bernilai di hadapan Allah. Jadi supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28 dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-28 berkata, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hidup seperti inilah yang Tuhan inginkan. Keyakinan Tuhan yang seperti inilah yang ingin Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti dirimu sendiri, dan memuliakan Tuhan. Salib berbicara tentang hubungan antara kasih, hubungan yang vertikal, yaitu ke atas dengan Tuhan, dan hubungan yang horizontal, hubungan dengan sesama. Waktu hubungan ke atas kita, hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan Bapa. Kalau kita bilang, Tuhan, saya selama ini kok gak pernah ngerasain kasihnya Tuhan. Saya merasa saya ini gak layak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan aja mau datang. Engkau itu berharga, engkau itu bernilai. Engkau itu luar biasa, sehingga Tuhan mau menebusmu. Kita orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus, yang harganya dibayar dengan mahal oleh darahnya sendiri, darah Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan? Hanya satu, melalui kuasa kasih. Hanya kuasa kasihlah membuat kita hidup. Apa sih yang membuat kita hidup? Hidup ditandai kalau kita bilang, saya hidup Tuhan. Hidup saya yang lama sudah mati, sudah berlalu, dan saya memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Buktinya mana kamu hidup di dalam Tuhan? Kehidupan seperti apa? Kalau kita bilang, saya hidup Tuhan. Hidup saya, itu berarti ada pertumbuhan. Dalam kehidupan ada proses yang namanya pertumbuhan. Setelah bertumbuh, ada proses lagi yang namanya berbuah. Kalau kita bilang, hidup saya yang lama sudah mati, saya masuk dalam hidup yang baru. Artinya, hidup yang baru itu harus ada pertumbuhan. Kalau hidup saya tetap, hidup saya sekarang ini, oh saya sudah terima Tuhan. Haleluya. Hidup saya udah pasti deh, hidup yang kekal bersama Tuhan. Sekarang hidup saya ya udah, saya diberkati untuk saya. Saya hidup untuk saya. Yang penting saya nggak berbuat dosa, saya nggak jahatin orang. Oke, saya aman-aman aja. Yang penting semua hidupnya untuk saya. Hidup saya baik, keluarga saya baik, it's okay. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau hidup kita harus bertumbuh dan berbuah. Dan Tuhan katakan, hidupmu harus memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan mau kita diberkati, Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi orang. Kalau Tuhan
Kita tahu kita sudah dipulihkan. Dan Tuhan mau kita juga hidup kita memulihkan orang lain. Pada saat Tuhan tahu nih hidup kita ini sudah diselamatkan. Kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk menyelamatkan orang lain. Jadi itu adalah satu keyakinan Tuhan. Kenapa Tuhan mau memilih kita? Karena Dia yakin kita akan menjadi orang-orang, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan di bumi ini. Menjadi rekan sekerjanya Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyalurkan kuasa kasih-Nya Tuhan. Menyalurkan kuasa kasih-Nya Kristus dalam hidup setiap orang. Sehingga orang-orang dapat mencicipi kasih-Nya Tuhan dalam hidup setiap kita. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan boleh mencicipi apa yang baik dalam hidup kita. Orang boleh melihat ada buah-buah dalam hidup kita. Ada buah roh dalam hidup kita. Ada buah pertobatan. Ada buah perubahan karakter dalam hidup kita. Ada buah jiwa-jiwa. Ada buah pelayanan dalam hidup kita. Hidup kita semuanya untuk kepentingan Tuhan. Di mana melalui kasih-Nya orang-orang boleh datang dan mencicipi semua yang baik. Melalui apa? Melalui hidup kita. Dan hidup kita boleh melihat orang-orang dimuridkan. Sehingga kita mencapai apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus? Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hanya kepada kasih Tuhan, kuasa kasih Tuhan, hubungan yang vertikal, kita harus kembali. Kita akan bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus kalau kita tahu kita berharga, kita bernilai, kita dikasihi oleh Tuhan. Caranya gimana? Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan. Caranya gimana? Satu-satunya kita hanya bangun hubungan dengan Tuhan. Satu-satunya kita bilang, Tuhan, saya mau kenal dekat denganmu. Saya mau tahu apa yang menjadi isi hatimu. Saya mau terus berjalan bersamamu ya Tuhan. Terus saat teduh bersama Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan yang adalah surat cintanya Tuhan. Itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu senantiasa kokoh, sehingga iman kita kuat. Karena iman adalah dasar segala sesuatu. Membuat iman kita kuat, membuat dasar kita kuat, tidak ada yang lain selain kita selalu berpegang kepada Tuhan. Selain satu, kita hanya punya keyakinan bahwa kita selalu berjalan bersama Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk selalu mendekat, mendengarkan suaranya. Dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Ada satu lagu yang terus terngiang waktu saya menyiapkan firman ini. Lagu ini mengingatkan kita, mengingatkan saya betapa saya selalu rindu. Biarlah kerinduan ini juga ada dalam setiap kita. Sehingga setiap hembusan nafas kita selalu rindu. Kita rindu akan kasih-Nya Bapa. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa.
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Betapa kami rindu ya Abah, ya Bapa. Betapa kami merindukan Engkau, senantiasa berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena Kau berjanji dan Kau berkata dalam firman-Mu, Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Kuasa kasih-Mu gak pernah berubah. Itu yang membuat kami kuat Tuhan. Itu yang membuat kami tahu kami gak sendiri. Ada Bapa yang selalu bersama dengan kami. Kasih-Mu yang memulihkan, menguatkan, bahkan memberi kuasa untuk setiap kami. Sehingga kami mampu Tuhan menghargai diri kami sendiri, mengasihi diri kami sendiri, bahkan mengasihi sesama kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, selain kita mengasihi Tuhan, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Apakah saat ini kita siap memberikan hidup kita menjadi contoh, memberikan apa yang ada pada kita, mungkin kepandaian kita, semua yang ada pada kita, berkat yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita, sehingga orang-orang di luar sana dapat mencicipi apa yang sudah kita dapat daripada Tuhan. Tadi siang, beberapa waktu yang lalu, ada teman saya sharing. Dia bilang begini, kita cuma bisa nasehatin orang, tapi kita gak bisa berharap kita bisa memulihkan dia. Yang kita bisa harapkan, dia melihat apa yang kita lakukan. Wah, luar biasa. Saya mendengar kesaksiannya. Waktu itu dia melihat suaminya pergi dengan wanita lain. Dia bertemu dengan suaminya yang sedang bersama wanita lain. Tapi dia gak marah. Dia cuma berkata pulang. Dia gak banting-banting, gak marah-marah, gak jambak-jambak wanitanya, enggak. Dia gak marah-marahin suaminya, enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Begitu suaminya pulang, dia siapin makanan untuk suaminya. Terus saya tanya, sekarang bagaimana suaminya? Sudah ada perubahan sedikit. Karena dia malu dengan saya. Dia sudah menyakiti saya, tapi saya tetap mengasihi dia. Apakah itu juga yang sering kali kita lakukan? Kita sering kali menyakiti Tuhan. Betul, saudara? Saat ini, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, inilah waktunya. Biarlah hidup kita, kedapatan setiap bagian hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Melalui kuasa kasih yang Tuhan berikan atas setiap kita, penuh atas setiap kita. Sehingga kuasa kasih itu kita dapat impartasikan kepada orang-orang. Kuasa kasih, kuasa berkat, kuasa yang Tuhan berikan. Ada kuasa doa, kuasa dukungan, support, bimbingan, kesaksian. Itu yang menguatkan orang. Sehingga orang boleh melihat
Kristus di dalam hati setiap kita. Amin. Dan amanat agung Tuhan Yesus itu pasti akan tergenapi. Di mana? Jadikanlah segala bangsa muridku. Melalui kuasa salib Yesus. Melalui kuasa kasih Tuhan yang ada. Yang Tuhan impartasikan melalui setiap kita. Sehingga kita mampu mengasihi sesama. Dan melalui itu orang-orang boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yuk mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu boleh selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, waktu kami melihat salib, kami tahu Tuhan, kami melihat salib karena kami sudah ditebus. Kami menerima hidup yang kekal. Dosa kami sudah Kau musnahkan di atas kayu salib. Kami tahu Tuhan, waktu kami melihat salib Tuhan, ada bagian kami yang Tuhan titipkan melalui setiap kami. Anak-anak-Mu yang Kau pilih dan Kau tebus Tuhan. Ada bagian kami yang Kau ingin lakukan ya Tuhan. Yaitu setiap kami, pergilah menjadikan setiap bangsa murid-Ku kata Tuhan. Melalui kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Yang kami terima. Kami tahu hidup kami pulih, hidup kami penuh dengan kasih-Mu. Dan hidup kami juga sanggup memulihkan orang-orang di sekitar kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas, tapi hamba tahu Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus di atas kayu salib. Pakai kami Tuhan. Kami tahu hidup kami dan sebagian hidup kami seluruhnya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan Kau pakai ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus.
Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saat ini kita siapkan persembahan kita yang terbaik yang dari Tuhan untuk memperbesar kerajaan surga. Yuk mari siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan ucapan yang lainnya Tuhan. Kami persembahkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya digunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat ini, terimalah dan bawalah pulang berkat, kasih karunia, cinta kasih yang daripada Bapa di surga, di dalam anaknya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, mari kita bersama katakan, amin. Tuhan berkati.